Belakangan ini, kualitas air di wilayah pesisir sungai sering jadi perhatian. Karena itu, penting untuk memahami apa itu air bersih dan bagaimana memastikan air yang kita pakai aman. Apa itu air bersih? Jadi air bersih itu air yang tidak berasa, berbau, dan tidak berwarna. Selain itu, air bersih bebas dari kuman penyakit seperti tipes, kolera, dan diare. Selain itu, juga air bersih itu bebas dari bahan kimia seperti pestisida dan deterjen. Kenapa air bersih itu penting? Karena air bersih digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan juga untuk mencegah berbagai macam penyakit seperti penyakit kulit, diare, dan berbagai macam penyakit menular lainnya. Untuk mencegah masalah kesehatan akibat penggunaan air yang tidak sehat, ada beberapa cara yang perlu kita lakukan. Pertama, pastikan kita menggunakan sumber air yang aman, seperti air dari PDAM ataupun air hujan yang ditampung dengan cara yang benar. Kedua, air yang akan diminum sebaiknya selalu direbus sampai mendidih, kurang lebih sekitar 3 menit. Proses perebusan ini membantu membunuh kuman, bakteri, maupun parasit yang mungkin masih ada di dalam air. Ketiga, tutup semua tempat penampungan air agar tidak kemasukan debu, serangga, ataupun kotoran lainnya. Penampungan air yang tertutup juga mencegah berkembangnya jentik nyamuk. Keempat, perhatikan juga jarak antara sumur dan septic tank. Idealnya, jarak antar keduanya minimal 10 hingga 15 meter. Dan terakhir, biasakan mencuci tangan menggunakan sabun setiap selesai buang air besar, sebelum makan, dan setelah mengolah bahan makanan mentah. Aduh, lapar nih. Apa aku makan aja ya? Makan deh. Bentar, emang kamu udah cuci tangan? Belum sih. Tapi aku tadi di rumah udah mandi kok, kena air kan? Enggak, tapi kan pasti tangan kamu udah megang benda lain dan udah kotor, jadi kamu harus cuci tangan dulu sebelum makan. Cuci tangan adalah sebagian daripada kebersihan dan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Jika tidak mencuci tangan, kuman yang menempel di tangan itu bisa masuk ke dalam mulut dan menyebabkan penyakit seperti diare dan muntaber. Cuci tangan yang harus dilakukan sebelum makan, setelah buang air, setelah memegang hewan peliharaan, dan objek tertentu seperti uang. Cuci tangan yang benar itu harus menggunakan air bersih dan air yang mengalir, serta memakai sabun. Cuci tangan yang baik harus dilakukan paling lambat, yaitu 60 detik, dan berurutan secara 6 langkah. Untuk cuci tangan yang benar, haruslah menggunakan sabun. Setelah mengaplikasikan sabun, oleskan di bagian punggung tangan, lalu digosok di sela-sela jari, lalu di telapak tangan dan juga sela-sela jari. Kemudian lakukan gerakan mengunci dan bersihkan area kuku. Kemudian bersihkan jempol-jempol kanan dan kiri, lalu melakukan gerakan seperti mengatuk dan bersihkan kuku dengan telapak tangan. Nah, setelahnya baru dibilas dengan air bersih, yakni air yang mengalir dan bukan air yang tercemar seperti air sungai. Dan mencuci tangan yang baik harus dilakukan dengan 6 langkah seperti ini dan minimal 60 detik. Oh gitu ya cara cuci tangannya benar. Ya udah deh aku cuci tangan supaya aku nggak sakit. Oke. Kita hidup berdampingan dengan air setiap hari, dari sungai, sumur, dan setiap tetes air yang kita gunakan untuk makan, minum, dan menjaga kesehatan. Karena itu, penting bagi kita memastikan air yang kita gunakan benar-benar bersih. Bukan hanya untuk kita hari ini, namun juga untuk generasi mendatang yang akan mewarisi lingkungan ini. Ketika sampah dibuang sembarangan, terutama di daerah pesisir sungai, bukan hanya merusak pemandangan, namun juga mencemari aliran air yang menjadi sumber kehidupan. Tindakan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya adalah langkah besar untuk menjaga masa depan. Dan yang tidak kalah penting, biasakan selalu mencuci tangan dengan air bersih. Kebiasaan sederhana ini mampu melindungi kita dari penyakit
dan menjaga keluarga agar tetap sehat. Mari bersama-sama menjaga air, menjaga sungai, dan menjaga kehidupan. Karena masa depan mulai dari tindakan kecil yang kita lakukan hari ini.